3 minggu jelang pendaftaran Capres-Cawapres, bursa pendamping Prabowo Subianto mulai mengerucut nama wali kota Solo sekaligus putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka diusulkan menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Namun Gibran terhalang aturan batas usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun. Bagaimana peluang Gibran menjadi Cawapres Prabowo? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Ketua DPD Golkar Maman Abdurrahman, dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Nana. Selamat sore. Oke, saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib, dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo mempertimbangkan Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo sebagai alternatif cawapresnya. Pertanyaan saya ya, kenapa mesti Gibran di antara kepala daerah muda lainnya Bang Habib? Ya, pertama pertanyaan saya, di mana Pak Prabowo menyampaikan Pak Gibran itu alternatifnya. Ya, setahu saya soal cawapres ini tidak ada satu daftar favorit, daftar terfavorit, ya kan, daftar panjang, daftar pendek. Yang ada adalah Pak Prabowo membuka kesempatan kepada kader, kepada partai politik pengusung, ya. Kepada masyarakat, apabila ingin mengusulkan cawapres, silahkan, akan ditampung, akan dipertimbangkan, akan diputuskan oleh Pak Prabowo yang meminta pendapat kepada para ketua umum partai politik pendukung. Oke, Bang Habib, ini ya, kalau tadi Anda katakan di mana Pak Prabowo mengatakan bahwa Gibran salah satu kandidat cawapres, saya jelaskan pada saat konferensi pers bersama dengan Mbak Yeni Wahid. Setelah Mbak Yeni Wahid bertemu dengan Pak Prabowo di Rumah Kertanegara, di situ wartawan bertanya dan Pak Prabowo mengatakan ada Gibran muda, Erick Thohir muda, Ridwan Kamil oke. Jadi Pak Prabowo sendiri yang menyebut nama Mas Gibran pada saat konferensi pers itu. Nah. Jadi makanya ini saya luruskan, Anda jangan menafsirkan tidak tepat. Ya, yang disampaikan saya betul, kalimat yang disampaikan betul, tapi penafsiran Anda yang tidak tepat dan jangan dipaksakan. Kan kita jubir ini kan ditunjuk untuk menjelaskan. Kami jelaskan, ya kan, kalau bahwa objek diskusi Pak Prabowo dengan para ketua umum partai politik pendukungnya, ya, bukan hanya sosoknya, tapi juga kriterianya, gitu. Jadi kalau doorstop spontan lisan diartikan macam-macam ya nggak apa-apa, tapi ini perlu kami sampaikan yang sebenarnya seperti apa, gitu. Yang dimaksud Pak Prabowo itu ini, gitu yang saya sampaikan. Oke, Pak Bang Habib, berarti saya tegaskan lagi ya, berarti Pak Prabowo tidak mempertimbangkan Mas Gibran sebagai kandidat cawapresnya. Nah, Anda ini kan jangan kontrario begitu, jangan dong. Ini kita baik-baik hadir, datang, saling menghormati, kan? Jangan fait accompli. Dimaknai saja apa yang saya sampaikan, jangan berarti lalu Anda sampaikan premis yang Anda paksakan, gitu. Tapi ini bahwa ketua itu DPD akan dibahas, gitu. Ketua DPD Gerindra DKI Bang Ahmad Riza Patria dalam program Political Show bersama dengan saya mengakui bahwa nama Mas Gibran ini menjadi salah satu kandidat cawapres terfavorit. Kalau Anda ingin merujuk, ya kan, merujuk keterangan yang paling pas seperti yang saya sampaikan. Saya kan jubir partai. Baik. Ya, itu. Baik, saya tanya lagi ya Bang Habib, apakah nanti kalau MK mengabulkan gugatan soal batas usia capres-cawapres di bawah 40 tahun, maka Gerindra akan mempertimbangkan Mas Gibran? Ya, kalau ada usulan dari masyarakat siapapun ya, pasti akan dipertimbangkan oleh, ya jadi ini, bukan DPP Partai Gerindra yang akan memutuskan, tetapi Pak Prabowo bersama dengan melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya para ketua umum partai politik. Jadi kalau usulan silahkan saja. Saya mau tanya, usulan atau aspirasi itu udah masuk ya ke Gerindra dan Pak Prabowo ya tentang Mas Gibran sebagai kandidat cawapres? Bang Habib? Banyak. Bang Habib? Halo Bang Habib? Tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Bang Habib. Saya mau ke Golkar terlebih dahulu ya. Bang Maman.
sebagai Ya. anggota Partai Koalisi Indonesia Maju ya, bagaimana kemudian sikap Golkar terhadap usulan nama Mas Gibran sebagai cawapres? Karena ini yang menyampaikan sudah ada dari Projo, jadi 6 Projo daerah mengatakan bahwa nama Mas Gibran adalah kandidat terkuat untuk cawapresnya Pak Prabowo. Kemudian Sekjen PBB, Sekjen Partai Bulan Bintang, Afrian Syahnur juga mengatakan nama Mas Gibran yang kami usulkan juga. Ini bagaimana kemudian Golkar sebagai partai koalisnya Pak Prabowo merespon ini? Ya, makasih Mbak. Salam hormat saya buat Mas Habib dan Mas Hanta. Begini, pada prinsipnya kami menghormati semua usulan, semua rekomendasi terkait cawapres yang nanti akan mendampingi Pak Prabowo. Selama itu memang aturan-aturannya terpenuhi, syarat-syarat administratifnya semua terpenuhi. Pada prinsipnya kita menghormati. Artinya garis tebalnya di situ ya Mbak Nana ya. Nah, terkait mengenai Mas Gibran, ya kami sampai hari ini terlepas dari ada rekomendasi atau usulan dari manapun ya secara aturan kan kita belum bisa menerima itu karena memang secara aturan kan Mas Gibran terganjal dengan aturan. Itu dulu satu Mbak. Lalu yang kedua, saya sampaikan, positioning Partai Golkar sampai hari ini kita tetap masih mengusulkan Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum kita untuk menjadi calon wakil presiden. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak tadi teman-teman Projo, ya kita harus hormati dong, kita harus hargai rekomendasi atau usulan dari siapapun untuk kita tampung dan kita godok bersama. Tentunya prasyarat-prasyarat, pertimbangan-pertimbangan, ataupun hal-hal apapun itu harus kita hitung semua. Yang pertama pastikan pertimbangannya adalah syarat administratif. Lalu yang kedua adalah faktor kompetensi. Nah yang ketiga adalah bagaimana kita bicara pada kepentingan politik taktis dan strategisnya. Karena pastikan kita ingin bicara tentang bagaimana siapapun nanti yang menjadi calon wakil presiden, pendampingnya Pak Prabowo, selain memang tadi memiliki kompetensi, juga harus bisa memiliki efek kemanfaatan dalam konteks taktis kemenangan Pak Prabowo. Seperti itu Mbak. Ya, Bang Maman, dari tadi kriteria-kriteria yang Anda sebutkan ya, Mas Gibran masuk nggak kriteria itu, kecuali kriteria administrasi ya? Karena saat ini sedang bergulir gugatan di Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres, ada 9 gugatan di situ yang salah satu gugatannya digulirkan oleh 2 kepala daerah dari Partai Gerindra, Wali Kota Bukit Tinggi dan Wakil Bupati Lampung Selatan. Menurut Golkar, kriteria-kriteria yang tadi Bang Maman sampaikan itu memenuhi kriteria nggak di Mas Gibran? Saya akan sulit Mbak untuk mengatakan si A, si B, si C itu memiliki kriteria atau tidak. Karena positioning kami Partai Golkar kan mengusulkan Pak Erlangga Hartarto menjadi calon wakil presiden. Jadi artinya pertanyaan itu tidak bisa ditujukan kepada Partai Golkar. Makanya saya terus yang kedua juga sebetulnya dialog seperti ini menurut saya kita buat nanti setelah kalau ada keputusan MK. Kalau sekarang ini menjadi tidak memiliki nilai dan menjadi tidak memiliki arti apa-apa dialog ini. Akhirnya akan menjadi debat kusir karena secara mau dilihat dari sisi apapun, Mas Gibran belum memenuhi syarat. Jadi kita gimana kita mau bicara mengenai hal-hal yang lainnya, lawang secara administrasi aja Mas Gibran belum memenuhi syarat. Nanti kalau misalnya kita perdebatkan ya jadi malah aneh kan, ngapain kita memperdebatkan sesuatu yang memang belum memenuhi syarat gitu loh. Justru itu Bang Maman. Jadi kontraproduktif. Justru itu Bang Maman, kami ingin meminta konfirmasi, meminta klarifikasi karena balihonya Mas Gibran menjadi cawapres itu sudah bertebaran di beberapa kota-kota besar dan posko-poskonya juga sudah ada meskipun syarat administratifnya belum terpenuhi. Makanya ini bukan menjadi debat kusir ya. Kita ingin mempertanyakan sikap dari Partai Golkar sebagai Koalisi Indonesia Maju ini seperti apa? Kalau kalau ada orang, ada satu kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok mau memasang 1000 baleho ataupun apapun itu kan hak konstitusi mereka. Selama misalnya memasang billboard, memasang balehonya tidak di tempat-tempat area-area yang terlarang, itu siapa yang mau melarang? Ya itu kan hak masing-masing kelompok orang. Dan ini menurut saya bagian dari kekayaan dinamika yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju. Sebagai contoh misalnya,
apa yang terjadi sekarang usulan terhadap Mas Gibran itu sebetulnya kan sama aja terhadap teman-teman PAN mengusulkan Mas Erick Thohir. Jadi bagi kami menghormati dan menghargai itu semua. Dan kita dalam rangka untuk membangun semangat kebersamaan dan menghormati dinamika yang ada, kami Partai Golkar positioning politiknya menghargai setiap usulan yang ada. Jadi kita tidak pada posisi yang bisa menilai ataupun tidak. Itu nanti semuanya akan kita duduk bersama sesama ketua umum partai. Oke, jadi nanti tunggu syarat administratifnya itu kalau dalihnya dari Partai Golkar. Tapi ini pasti semua di Koalisi Indonesia Maju sudah mendengar karena Mahkamah Konstitusi sidangnya udah bergulir. Saya mau ke Mas Hanta nanti. Mas Hanta, membidik Gibran sebagai salah satu kandidat cawapres, apakah ini bentuk menarik endorsementnya Pak Jokowi? Mas Hanta jangan dijawab dulu ya, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan dialog kita pada sore hari ini dengan tema membidik Gibran jadi cawapres, Prabowo berharap efek elektoral dari Presiden Jokowi. Bersama dengan Ketua DPD Partai Golkar Maman Abdurrahman, kemudian Direktur Eksekutif Poltreking ada Hanta Yuda dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Saya mau ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, apakah membidik Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo adalah salah satu strategi Gerindra agar memastikan dukungan Presiden untuk Pak Prabowo? Arahnya ke situ nggak membacanya Mas Hanta? Iya, saya ke sana, tapi mulainya begini. Urutannya MK itu bisa memenangkan atau mengalahkan gugatan. Kalau kalah kan tidak ada relevansinya seperti Bang Maman katakan. Tapi kan ada potensi menangnya. Kalau menang ada kemungkinan, belum otomatis juga Gibran akan jadi cawapres. Pasti Pak Jokowi mengkalkulasi peluang menang dan seterusnya. Nah, kita asumsikan yang dibahas oleh ini Bang Maman, yang dimaksud oleh Rifana adalah kalau syarat administratifnya sudah clear, artinya Gibran bisa maju gitu. Nah, saya ingin jawab pertanyaan, kalau bicara Gibran kan ada dua sekarang yang dibahas di menjelang pencalonan, kandidasi dan election. Di kandidasi dengan munculnya nama Gibran di tengah banyaknya usulan nama cawapres Prabowo Subianto belum mengerucut. Tadi Golkar dengan Pak Erlangganya punya potensi partai besar, kemudian Pak Erick Thohir dari PAN, Pak Erick Thohir punya potensi elektabilitasnya yang cukup tinggi, kemudian belakang ada Pak Yusril dengan PBB-nya, kemudian ada Mas AHY barangkali, kemudian Bu Kofifa dan seterusnya. Nah, kalau muncul nama Gibran, Rifana, dia akan menjadi titik tengah, solusi jalan tengah, bisa jadi yang tingkat aksesibilitas tertinggi terhadap para veto player, ketua umum partai dan kingmaker itu yang mungkin. Jadi Gibran potensinya besar. Kalau ternyata itu ya, saya kira sulit bagi Golkar, partai-partai lain untuk menolak Pak Jokowi karena faktor kingmaker yang paling kuat. Nah, yang kedua dari sisi elektoral, saya ingin jawab pertanyaan Nana tadi. Mas Gibran ini memang punya potensi secara elektoral, istilah saya 3+1. 3 itu potensinya Gibran secara basis dia membantu Pak Prabowo. Dia punya modalitas elektoral secara teritorial, kalau kita bedah dia kuat di Jawa Tengah. Itu bisa memecah basis Ganjar Pranowo yang menjadi kompetitor utama Prabowo. Yang kedua dari basis pemilih muda atau milenial, dia melengkapi Pak Prabowo. Itu juga penting saya. Yang ketiga itu juga bisa berangkat dari sisi tadi ya, soal segmentasi Pak Jokowi. Segmentasi pemilih Pak Jokowi kan juga besar, itu bisa disasar. Nah, yang +1 ini saya ingin menjawab pertanyaan Nana adalah sekarang ini Pak Jokowi punya faktor efek Jokowi efek ini sangat menentukan. Apakah ini cara ya semua, tidak hanya Prabowo tapi Mas Ganjar juga mendapatkan, Mas Anies ya karena dia mengusung narasi perubahan. Dapatkan efek dari Pak Prabowo tadi, cara yang paling efektif adalah menggandeng Pak Jokowi. Tapi kan nggak bisa secara konstitusi bisa maju lagi. Ya, yang paling mungkin realisasi hari ini adalah siapa yang paling merepresentasikan paling kuat dari Pak Jokowi. Diurut saja, paling tinggi pasti Mas Gibran. Meskipun ada istilahnya Pak Erick Thohir dan lain sebagainya, Pak Erlangga. Tapi Mas Gibran yang paling tinggi. Pertanyaan kenapa Pak Jokowi diperbutkan? Ada 3 faktor. Pak Jokowi sekarang ini memiliki approval rating, tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Dan ini basisnya sangat menentukan. Beda ceritanya kalau Jokowi tingkat kepuasannya 40-50%. Mungkin tidak terlalu diperbutkan. Dan saya rasa tinggi. Yang kedua, Pak Jokowi memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, punya jejaring relawan dan seterusnya. Kalau Gibran di sana, maka bisa diakumulasi, digerakkan semua mesin-mesin politik itu. Dan terakhir,
ketiga, Pak Jokowi adalah presiden, panglima tertinggi yang menguasai jaringan kekuasaan ketika Pilpres Pileg berlangsung. Seluruh fitur-fitur kekuasaan itu dikendalikan oleh Pak Jokowi. Karena itulah Pak Jokowi menjadi seksi, menjadi diperbutkan karena ada Jokowi effect. Dan salah satunya adalah siapa yang bisa menggandeng Gibran itu paling terang dukungannya. Kalau tidak, paling tidak bisa merepresentasikan Gibran adalah Jokowi. Baik, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, apakah kemudian Gerindra mengakui aspirasi mendorong Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo itu adalah salah satu strategi untuk mendapatkan endorsement fullnya dari Pak Jokowi ataupun Jokowi effect? Kita nggak tahu ya, karena yang menyampaikan usulan kan mungkin banyak berbagai macam orang dengan latar belakang. Kalau yang saya barusan baca, saya browsing, misalnya ada relawannya Pak Jokowi, yang tadinya relawannya Pak Jokowi di pemilu lalu sekarang mengusulkan demikian. Ya harus ditanyakan ke mereka apa dasarnya. Bisa juga adalah bahwa memang mereka ingin soal pengamanan yang namanya narasi keberlanjutan. Ya. Bagaimana capaian-capaian yang ada saat ini bisa berlanjut di pemerintahan yang akan datang, dan mereka mungkin ingin jaminan, ya. Jaminannya yang paling mungkin mereka menganggap jaminannya yang paling real adalah kalau Mas Gibran nih, sosok yang memang bukan hanya anak biologis tetapi juga anak ideologisnya Pak Jokowi. Banyak sekali kemiripannya, ya, banyak sekali persamaannya. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan rekan-rekan kita yang mengusulkan Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Oke, tapi dari Gerindra menyadari bahwa Mas Gibran ini bisa menjadi pemecah kebuntuan di antara partai-partai yang mengajukan tokoh-tokohnya, seperti Golkar mengajukan Pak Erlangga, kemudian PAN tetap ngotot dengan Pak Erick Thohir, kemudian PBB dengan Pak Yusril. Jadi Gibran ini bisa menjadi pemecah kebuntuan ya, Bang Habib? Ya nggak seseram yang dibayangkan atau yang ditanyakan kawan-kawan lah ya. Penentuan cawapres ini. Pada akhirnya pasti penentuannya bisa dilakukan secara rileks karena para pimpinan kami mengedepankan musyawarah dan untuk mencapai mufakat. Jadi siapapun calonnya itu pasti dari hasil perembukan yang santai gitu. Jadi kalau dikatakan ini ngotot enggak lah, ya kan. Dulu juga orang ngomong saya kalau mau koalisi boleh tapi capresnya saya, ya kan. Sekarang kan enggak juga gitu. Jadi makin hari justru makin rileks lah ini. Oke. Makin hari makin rileks. Saya mau ke Bang Maman. Bang Maman, apakah kemudian pernyataannya Mas Hanta tadi, analisisnya Mas Hanta bahwa Mas Gibran ini bisa menjadi pemecah kebuntuan, bisa diterima oleh semua pihak, diterima oleh Partai Golkar, oleh PAN dan juga PBB, seperti itu ya? Terutama untuk Golkar, Pak Erlangga akan lebih legowo. Begini, Mbak, saya akan sulit untuk memperdebatkan atau mendiskusikan sesuatu yang memang hari ini belum layak dan belum pas untuk didiskusikan. Kita gimana kita mau diskusi lawang secara administrasi aja belum lolos gitu loh. Nah, satu itu ya, sekarang kita masuk ke simulasi, misalnya andaikan misalnya Mas Gibran itu lolos ya, kita nggak tahu itu hak ininya teman-teman di MK. Misalnya diputuskan Mas Gibran bisa, batas usia itu dikabulkan. Nah, ada satu step lagi Mbak, satu stepnya apa? Itu uji publik, kan harus kita survei, harus kita ini. Jadi saya pikir proses itunya masih panjang dan kembali lagi saya ingin sampaikan, posisi Partai Golkar menghormati dan menghargai semua aspirasi. Dan saya dan kami meyakini keputusan apapun yang diambil itu akan direspon, akan disambut dengan riang gembira oleh semua partai. Karena toh juga proses pengambilan keputusan pembahasan di level kita sesama ketua umum, kayak kemarin di DPP Golkar ada pertemuan antar ketua umum, itu suasananya hangat dan cair sekali, sambil happy gitu loh, suasananya senang. Ya tambah lagi sekarang tadi ada dari kelompok relawan, nah sekarang kan kita baru dapat perkembangan Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI, ya memang secara formal PSI belum memutuskan ke Pak Prabowo, tetapi secara intensitas dan secara teknikly dan secara kesehariannya sudah intens komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Nah ini kan sebuah langkah-langkah positif, sebuah movement politik yang positif buat Koalisi Indonesia Maju.
Plus nanti juga kalau memang ada usulan dari kelompok publik mengusulkan Mas Gibran, ya harus kita sambut secara positif dong responnya. Tinggal nanti kita duduk sama-sama tuh, sesama ketua umum partai akan duduk bersama-sama, kita bedah mana plus minusnya di mana, kelebihannya di mana. Kan tinggal kita buat aja, kan kita ada metode SWOT analisis, kita tinggal SWOT analisis. Kalau misalnya Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Erlangga seperti apa, Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Erick Thohir seperti apa, Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran misalnya seperti apa, dan lain sebagainya. Artinya itu tinggal nanti dihitung-hitung secara objektif dan rasional dalam konteks untuk pemenangan Pak Prabowo ke depan. Oke, saya mau ke Mas Hanta. Terakhir singkat saja ya Mas Hanta ya, waktu kita sudah habis. Dampaknya apa Mas Hanta kalau Gibran nanti benar-benar bisa maju dalam kontestasi Pilpres setelah MK meloloskan batas usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun. Dan kemudian Mas Gibran bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Saya nggak bilang ya berpasangan dengan siapa ya. Apakah kemudian ini mencerminkan politik dinasti yang sedang dikembangkan oleh Pak Jokowi? 3 dampak. 1, dampak kepada peta politik. Berpotensi besar akan merubah cukup drastis peta politik. Posisi partai-partai, ada pergeseran, itu 1. Yang kedua, kalau dari efek negatifnya, saya melanjutkan sampaikan oleh Rifana tadi, ada mungkin suara-suara antipati dari publik terkait dengan politik dinasti. Itu tidak bisa dihindari, itu 1. Yang kedua, ada komplikasi politik lain di mana relasi Pak Jokowi dan PD Perjuangan partainya dan Gibran dengan PD Perjuangan ada konsekuensi. Apakah Gibran harus keluar dari PDIP, kecuali Gibran merepresentasikan PDIP, selesailah jadi satu poros, tapi kan kecil kemungkinan. Nah, kalau Gibran misalnya tidak merepresentasikan PDIP, maka kemungkinan Gibran harus keluar dari PD Perjuangan. Itu yang saya kira menjadi dampak secara negatif. Tapi dampak dari internal koalisi ini, 1 tadi saya lanjutkan, bisa menjadi pemecah kebuntuan kalau kemudian dimunculkan terlepas soal menang kalahnya tadi. Yang kedua, ini juga menjelaskan posisi Pak Jokowi yang lebih mendegas, lebih tegas. Sebelumnya dianggap 2 kaki, tapi sekiranya kalau Gibran jadi wakil Pak Prabowo, apalagi PSI dan Kaisang mendukung Pak Prabowo, kalau itu sepenuh badan Pak Jokowi pastilah mendukung Pak Prabowo. Jadi saya kira paling penting saat ini dampak yang diukur oleh semua partai yang dalam koalisi itu adalah MK ini. Tapi lagi-lagi saya katakan, Pak Jokowi, terakhir saya ingin menutupnya, meskipun MK mengabulkan, menangkan, belum tentu. Bisa jadi Gibran tidak maju, dan itu kan positif buat Pak Jokowi, ada kesempatan tapi tidak diambil. Tapi kalau itu diambil, Pak Jokowi pasti mengkalkulasi kemenangan. Kalau Pak Prabowo punya potensi menang, mungkin akan diambil kesempatan itu. Dan per hari ini terakhir, elektabilitasnya masih tertinggi. Head to head paling tidak dia melampaui dari Mas Ganjar peluang potensi menangnya kalau di putaran kedua per hari ini. Baik, kita tunggu nanti hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kita berharap bahwa Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dengan benar-benar adil tanpa ada tekanan politik. Mengingat sekali lagi Mahkamah Konstitusi keputusannya tidak boleh dipolitisasi. Ini semoga 9 hakim MK bisa mendengar diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Ada Direktur Eksekutif Poltreking Mas Hanta Yuda, Ketua DPD Golkar Maman Abdurrahman, dan tadi ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Sehat selalu Bapak-Bapak.